أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. Baik, sahabat fillah, mari kita perhatikan pada lafal am taquluna. Mim mati bertemu dengan ta dibaca dengan jelas suara mimnya karena dia idhar syafawi. Kemudian panjang ku dan lu harus sama karena kedua-duanya mad tabi'i. Perlu diperhatikan dengan seksama ketika membaca mad tabi'i. Tidak boleh panjangnya yang satu lebih panjang dibanding yang lainnya. Contoh taquluna. Nah, kepanjangan cukup 2 harakat saja. Ya, bagaimana kadar 2 harakat? Ya, tinggal dinaikkan sedikit suaranya. Am taquluna. Seperti itu. Kemudian pada lafal inna Ibrahim, tahan bunyi nun yang bertasydid karena ya gunnah pada ayat ini. Ibrahim. Di sini ada bacaan qalqalah ya. Sudah sering kami ucapin bahwasanya qalqalah dia harus memantul dan tidak boleh menambah hamzah. Ra dan hi sama-sama 2 harakat lagi karena ia mad tabi'i. Wa Ismail wa Ishaq. Pada falsin, ini perlu kita pahami yang belum banyak kita bahas adalah sin ketika dia teman-teman berharokat sukun, maka dia memiliki sifat namanya sifat sofir. Sifat sofir yaitu ada desisannya wa Ismaila. Ma'i mad tabi'i lagi sama panjangnya. Wa Ishaq. Lagi sin dia terbaca dengan bacaan yang dimana dia punya sifat sofir ya ha mad tabi'i. Kemudian wa Ya'qub wal asbat. Ya'qub ain itu memiliki sifat bainiyah. Apa itu sifat bainiyah? Sifat bainiyah adalah sifat di antara sifat huruf yang berada pada pada sifat huruf syiddah dan rokhawah. Syiddah itu mengalirnya suara, rokhawah itu syiddah itu tertahannya suara, rokhawah itu mengalirnya suara. Sehingga ketika melafalkan ain tidak terlalu dialirkan dan tidak terlalu ditahan. Maka wa Ya'qub wa Ya'qub wal asbat. Wal asbat alif lam, yaitu alif lam qamariyah yang dimana ada alif bertemu dengan hamzah. Ini dibaca dengan jelas lamnya. Ya, kadang dikenal juga dengan izhar qamariyah. Kemudian pada lafal kanu hudan aw nasara, ba mad tabi'i, ka mad tabi'i adanya fathah bertemu alif, nu mad tabi'i lagi, hu mad tabi'i lagi, dhamma bertemu waw. Nah, ini pada lafal hudan aw nasara, jelaskan bunyi huruf dan yang dimana dia berharokat tanwin. Tanwin kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya dia bunyi suara nun yang dilafatkan tapi tidak ditulis. Sehingga pada lafal hudan ini harus jelas suara tanwinnya tanpa ada penahanan. Ya, hudan aw nasara, hudan aw nasara. Dan ini kita kenal istilahnya dengan bacaan izhar halqi. Kemudian pada lafal aw nasara, sara mad tabi'i kedua-duanya. Kemudian kita berhenti waqaf pada lafal qaf. Waqaf qaf merupakan aula, utamanya berhenti tapi ya boleh wasal. Kemudian pada lafal
Qul aantum a'lamu amillah. Qul sifat lam sama lagi bayiniyah lil Umar ya. Qul aantum. Ini jangan sampai kita membaca hamzah dengan menyeret. Usahakan ketika adanya hamzah ini tidak diseret ya. Tidak dibaca misalkan ya, atau misalkan dia nyeret qul antum gitu ya. Terdengar dengan balah, bahkan dia dibaca dengan tashil. Dia harus dibaca dengan tahqiq ya. Tahqiq itu menekan ya sesuai makhrajnya. Ya. Qul antum a'lamu amillah. Kemudian pada lafal antum di sini ada bunyi bacaan yang dinamakan dengan ikhfa hakiki. Suara nunnya disamarkan kepada huruf ta. Yaitu dibaca ya. Antum bukan antum, tapi antum. Kembali lagi kepada makhrajnya, yaitu makharijul huruf daripada huruf ta, maka menyamarkannya kepada huruf ta. Kemudian mim mati bertemu hamzah idhar syafawi, a'lamu amillah. Nah, pada lafal Allah di sini dibaca dengan tipis lamnya, dan juga bisa kita hukumi dengan mad arid disukun bila kita waqaf. Ya, bila kita waqaf bisa kita hukumi dengan mad arid disukun. Kemudian وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. وَمَنْ أَظْلَمُ, nun mati bertemu alif, bertemu dengan hamzah, suara nunnya jelas, dibaca dengan izhar. Belum tertulis di sini kita kenal dengan izhar halqi, dibaca dengan jelas. Kemudian huruf dha ya, huruf dha tidak dibaca dengan az, tidak dibaca dengan zai, tapi dia dha. Wa man azlamu, dia bagaimana cara melafalkannya? Ujung lidah menempelkan dengan gigi seri, pangkal lidahnya terangkat. Wa man azlamu mimman katama. Pada lafal mimma tahan dulu bunyi suara mimnya karena ia bacaan gunnah. Jadi cara membacanya menahan dengan bunyi suara mimnya ditahan. Mim man katama. Padahal fal man katama ini ikhfa hakiki. Ini tidak dibaca dengan mang katama, tapi disamarkan kepada huruf kaf ya. Jadi ikhfa-nya itu menyamarkan nunnya kepada huruf kaf. Mim man ka angka mangka ya. Man katama syahadatan indahu minallah. Syahadatan mad tabi'i, fathah bertemu alif kecil, tan izhar halqi, suratannya dijelaskan karena bertemu dengan huruf ain. Indahu minallah ya. Pada lafal indahu ada ada ikhfa hakiki, yaitu suara nunnya disamarkan kepada huruf dal ya, menyamarkannya ke huruf dal, bukan indahu tapi indahu. Kemudian pada lafal hu dibaca 2 harokat karena ia mad silah qasirah, ditandai dengan adanya huruf ha dhamir yang bertemu di atasnya setelahnya huruf waw kecil, atau yang terdapat di setelahnya itu waw kecil. Maka ini dibaca dengan mad silah qasirah. Panjangnya berapa? Panjangnya 2 harokat. Minallah, Allah sendiri ketika ini tebal karena didahului dengan lafal fathah, dan di sini juga ada mad arid disukun. Lanjut terakhir, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Pada lafal wa mallahu, Allahnya tebal, lafzul jalalah lam tafkhim, bighafilin gha mad tabi'i, fathah bertemu alif kecil, lin ada izhar halqi, dibaca dengan jelas suara linnya karena bertemu dengan huruf ain. Amma tahan bunyi suara mimnya karena ia ada bacaan gunnah. Ma yaitu adanya mad tabi'i, fathah bertemu alif. Ta'malun, lafal lun dibaca dengan mad arid disukun.
yang dimana kita bisa memilih dalam melafalkannya, boleh 2, boleh 4, dan boleh pula 6 harokat. Baik, kita coba ulang dari ayat awalnya hingga ayat ini ya. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat kanu hudan aw nasara qul a'antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Ya, sadaqallahul azim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat fillah dimanapun berada, bagi teman-teman yang membutuhkan pembelajaran Al-Quran Al-Karim. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.